Ini saya mau, oh di sini nggak nampak. Oke. Dek. Ini kayak mana ini? Presentasinya gimana ini? Nggak bisa, nggak connect ke sini? Klik dulu. Udah kesana ininya. Oh, ke sini aja. Iya, ada. Oke, mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga diri di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kuliah kita yang kedua untuk mata kuliah farmasi aplikasi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang instalasi farmasi rumah sakit atau lebih dikenal dengan IFRS. Adapun subtopik kita yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang instalasi farmasi, kemudian perbedaan antara IFRS dengan farmasi komunitas, kemudian visi dan misi serta sasaran dari IFRS, tujuan, kemudian tugas dan tanggung jawab IFRS, bentuk fungsi IFRS, kemudian standar minimal IFRS dan struktur organisasi dari instalasi farmasi ya. Itu adalah subtopik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, ya, pelayanan penunjang medik, kemudian masuk kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, kemudian kegiatan pelatihan dan pemeliharaan seluruh sarana yang ada di rumah sakit. Jadi farmasi rumah sakit itu merupakan seluruh aspek kefarmasian yang dilakukan di suatu rumah sakit. Jadi apa itu instalasi farmasi rumah sakit? Jadi IFRS ini dapat kita artikan sebagai suatu departemen atau unit atau bagian dari suatu rumah sakit yang dipimpin oleh seorang farmasis yang berpendidikan apoteker, kemudian dibantu oleh farmasis atau tenaga teknik kefarmasian yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, kemudian bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari pelayanan paripurna yang mencakup proses pengemasan, kemudian perencanaan, pengadaan, produksi, kemudian penyimpanan perbekalan kesehatan atau persediaan farmasi, kemudian distribusi obat kepada pasien, dan distribusi seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit ya. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2009 itu tentang rumah sakit, ada beberapa persyaratan kefarmasian yang harus menjamin ketersediaan dari sediaan farmasi maupun alat-alat kesehatan yang tentunya harus bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Jadi pelayanan kefarmasian itu adalah tanggung jawab dari instalasi farmasi ya, mulai dari sediaan farmasi maupun alat-alat kesehatan lainnya. Kemudian besaran harga perbekalan farmasi pada suatu instalasi farmasi di rumah sakit itu harus wajar yang berpatokan kepada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Jadi minggu yang lalu mungkin kita sudah membahas ya tentang syarat dan ketentuan biaya dari suatu proses pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi biayanya itu ada ketentuan, ada syaratnya, tidak boleh ditetapkan semerta-merta ya. Minggu lalu kita sudah bahas secara rinci. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan itu nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian rumah sakit, disebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian adalah pola ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi kesehatan kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Kemudian pelayanan kefarmasian itu merupakan pelayanan langsung yang harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien ya. Jadi tujuan dari instalasi farmasi itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan untuk masyarakat. Jadi instalasi farmasi ini adalah merupakan unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian dari suatu rumah sakit. Kemudian penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu harus didukung oleh ketersediaan SDM dari kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan dan standar prosedur operasional. Jadi jumlah SDM pada instalasi farmasi itu juga harus sesuai dengan jumlah pasien yang datang ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya berapa presentasi jumlah SDM dengan minimal jumlah pasien yang datang. Kemudian kita lihat sumber daya kefarmasian di suatu rumah sakit itu menurut Peraturan Menteri Kesehatan masih nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di suatu rumah sakit, instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan tugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan instalasi farmasi rumah sakit. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa presentasi atau rasio jumlah pekerja dengan jumlah pasien yang datang itu harus jangan sampai pasien yang datang pelayanan tenaga teknis kefarmasian di rumah klasifikasi dan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kemudian berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, kualifikasi SDM instalasi farmasi diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi ada pekerja kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ya, atau asisten apoteker. Kemudian juga ada pekerja penunjang yang terdiri dari operator komputer atau teknisi yang memahami kefarmasian. Kemudian ada tenaga administrasi dan pekarya atau pembantu pelaksana. Jadi semua proses yang ada di instalasi farmasi itu harus berhubungan. Jadi bukan hanya apoteker dan asisten apoteker saja yang bekerja, tapi juga harus ada pekerja penunjang. Jadi semua bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Agar apa? Agar tujuan dari instalasi farmasi itu dapat tercapai. Kemudian apa saja persyaratan sumber daya manusia untuk IFRS? Itu pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker. Kemudian tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian harus di bawah supervisi apoteker. Dan nanti kita lihat di slide selanjutnya atas organisasi dari instalasi farmasi ya. Kemudian instalasi farmasi harus dikepalai oleh seorang apoteker yang merupakan apoteker penanggung jawab seluruh pelayanan farmasian yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian kepala instalasi farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di instalasi farmasi minimal 3 tahun. Itu adalah syarat
untuk menjadi kepala atau pimpinan dari suatu instalasi farmasi di rumah sakit ya. Kemudian ada yang namanya perhitungan beban kerja dari SDM yang ada di IFRS. Jadi perhitungan kebutuhan apoteker atau farmasis berdasarkan beban kerja pada pelayanan kefarmasian di rawat inap yang mengikuti pelayanan farmasi manajerial dan pelayanan farmasi klinik dengan aktivitas mulai dari pengkajian resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, kemudian rekonsiliasi obat, pemantauan terapi obat, pemberian informasi obat, kemudian ada proses konseling, edukasi, dan visi ideal yang dibutuhkan tenaga apoteker dengan jumlah rasio yang ditentukan. Idealnya dibutuhkan tenaga apoteker dengan rasio 1 orang apoteker untuk 50 pasien. Ya, itu minimal rasionya. Jadi seorang apoteker itu maksimal melayani 50 pasien. Nah, lebih bagusnya lagi rasionya adalah 1:30 ya. Jadi itu adalah rasio minimal dari bekerja seorang farmasis di rumah sakit ya. Kemudian kebijakan dan prosedur, persyaratan lokasi, kemudian bangunan, prasarana, SDM, kemudian kefarmasian, peralatan itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sedia farmasi, kemudian alat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi rumah sakit itu harus memenuhi kesehatan, kemudian bahan medis yang dipakai yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Ya. Kemudian sistem satu pintu adalah suatu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, kemudian pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis yang dipakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi rumah sakit. Jadi semua proses yang ada yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit itu adalah sistem satu pintu ya. Kemudian dengan kebijakan pengelolaan sistem satu pintu, instalasi farmasi sebagai satu-satunya penyelenggara pelayanan kefarmasian sehingga rumah sakit akan mendapatkan manfaat dalam hal pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan yang bisa dipakai itu adalah tanggung jawab dan hanya dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit. Itu maksudnya ada dari sistem satu pintu ya. Jadi semua pelaksanaan dan pengawasan itu dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian standarisasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan yang bisa dipakai, menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang dipakai, pengendalian harga sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai itu juga adalah tanggung jawab IFRS ya. Kemudian pemantauan terapi obat, kemudian penurunan risiko terkait dengan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan yang bisa dipakai untuk keselamatan pasien ya. Itu semua di bawah pengawasan dan tanggung jawab dari IEFR ya. Itu yang dimaksud dengan sistem satu pintu. Kemudian juga akses data sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan yang bisa dipakai itu juga termasuk dari sistem satu pintu. Kemudian peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan citra rumah sakit, peningkatan pendapatan rumah sakit, dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Ya. Kemudian waktu tunggu pelayanan resep. Jadi seringkali kadang kita seorang pasien datang ke rumah sakit itu kadang lama waktu tunggunya. Apalagi kita datang ke rumah sakit umum yang memang sangat padat pasien yang datang. Seperti misalnya rumah sakit Zainal Abidin ya. Kadang kita datang pagi itu pulangnya sore. Ya, banyak proses penungguan, apalagi lama di pelayanan resep ya, pengambilan obat. Jadi
bagaimana sebenarnya berapa lama sebenarnya waktu tunggu pelayanan resep ya. Jadi kalau menurut Kemenkes nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan di rumah sakit menjelaskan bahwa waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi. Jadi berapa lama prosesnya ya? Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan dengan indikator waktu tunggu obat jadi paling lama 30 menit dan obat racikan paling lama 60 menit ya. Jadi kalau untuk obat jadi itu paling lama 30 menit dan obat racikan paling lama adalah satu jam. Jadi kenapa kadang kita menunggunya lama gitu ya. Jadi mungkin kembali lagi dengan rasio SDM dan jumlah pasien itu juga harus diperhatikan agar waktu tunggu pelayanan resep itu semakin singkat ya. Jadi satu apoteker itu maksimal melayani 50 pasien. Kemudian waktu tunggu adalah waktu yang digunakan oleh petugas kesehatan di rumah sakit untuk memberikan pelayanan pada pasien menurut Lovelock di dalam buku Sari tahun 2010 merumuskan 8 prinsip mengenai waktu tunggu. Yang pertama, waktu yang tak diisikan akan terasa lebih lama daripada waktu yang terisi. Kemudian menunggu di saat sebelum proses terasa lebih lama dari waktu menunggu pada saat proses. Kemudian itu jadi waktu tunggu itu terasa lama jika dipengaruhi oleh faktor-faktor ini ya. Gitu. Jadi kadang waktu tunggu itu juga lama, misalnya dari resep telah diantar oleh petugas ke apotek atau bagian penerimaan atau pelayanan resep itu juga jadi salah satu kendala sehingga terjadi waktu tunggu pelayanan resep yang lama ya. Kemudian kita masuk ke masih dalam faktor yang mempengaruhi waktu pelayanan resep itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti lokasi dari apotek, kemudian kenyamanan dan keragaman komoditi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu pasien dalam penerimaan resep ya. Kemudian langsung kita masuk ke subtopik perbedaan antara instalasi farmasi dan farmasi komunitas atau lebih kita kenal dengan apotek ya. Jadi rumah sakit adalah suatu institusi dari dan untuk komunitas. Ia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan, harapan dan permintaan anggota masyarakat. Jadi itu adalah perbedaan yang pertama antara IFRS dengan farmasi komunitas. Jadi rumah sakit itu adalah suatu tempat yang paling diharapkan oleh masyarakat sebagai tempat pelayanan kesehatan ya. Kemudian farmasi rumah sakit harus dianggap sebagai salah satu dari banyak bagian pada sebuah rumah sakit yang mempunyai berbagai fungsi dasar yang umum gitu. Kemudian perbedaan ketiga, pengetahuan spesialisasi farmasi rumah sakit yang berguna telah berkembang melalui pustaka dan pendidikan. Jadi kalau misalnya apotek itu dia berdiri sendiri ya. Kalau farmasi rumah sakit itu tidak berdiri sendiri, dia adalah suatu bagian atau departemen dari salah satu dari rumah sakit ya, hanya sebagian departemen. Kemudian farmasi yang berpraktek dalam rumah sakit memerlukan pendidikan atau pengalaman khusus agar mampu melaksanakan prakteknya dengan keefektifan yang maksimal.
Jadi kalau misalnya seorang farmasis atau apoteker atau asisten apoteker ingin bekerja di rumah sakit itu minimal harus mempunyai pengalaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya di apotek mungkin tidak terlalu memperhatikan pengalaman ya, itu perbedaannya. Kemudian farmasis di rumah sakit harus memperhatikan hubungan profesional dengan profesional terspesialisasi tinggi dan terlatih dan terampil. Karena apa? Karena instalasi farmasi itu merupakan suatu bagian dari rumah sakit. Ada banyak bagian lain yang harus diperhatikan. Jadi komunikasi, hubungan baik antara satu profesi dengan profesi yang lain itu harus dijaga. Sedangkan kalau di apotek itu hanya sendiri, tidak ada bagian yang lain. Ya, jadi itu salah satu perbedaannya. Kemudian farmasi rumah sakit dalam praktek harian selalu kontak profesional dengan berbagai ahli, misalnya ada ahli mikrobiologi, ahli biokimia, ahli kimia, kemudian radiologi, dan ahli-ahli lainnya. Jadi mereka itu saling berhubungan, tidak berdiri sendiri. Kalau farmasis yang bekerja di apotek itu berdiri sendiri. Kemudian telah lama diakui bahwa farmasis rumah sakit memerlukan pendidikan, kemudian pelatihan tambahan, dan perlu diadakan program pelatihan residen untuk mencapai berbagai hal tersebut di atas. Ya, jadi harus rutin farmasis yang bekerja di rumah sakit ataupun profesi-profesi yang bekerja di rumah sakit itu melakukan pelatihan, kemudian pendidikan lanjutan. Untuk apa? Untuk mengembangkan skill mereka. Kemudian adanya kecenderungan ke arah spesialisasi dalam IFRS. Jadi apa saja spesialisasinya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian apa fungsi dasar umum dari berbagai departemen di rumah sakit? Ya, jadi ada banyak departemen atau bagian-bagian atau unit di rumah sakit itu memiliki fungsi dasar tertentu ya. Jadi yang pertama, memberikan dan mengevaluasi pelayanan dalam mendukung pelayanan medis yang mengikuti dan sesuai dengan tujuan dan kebijakan di suatu rumah sakit. Yang kedua adalah menerapkan dalam pelayanan departemen filosofi, apa tujuan, kemudian kebijakan dan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit tersebut. Kemudian mengadakan dan menerapkan suatu rencana kewenangan administratif, departemen harus jelas menetapkan tanggung jawab dan tugas untuk tiap kategori personilnya. Kemudian berpartisipasi dalam mengkoordinasi berbagai fungsi dari semua departemen dengan berbagai fungsi dari semua departemen dan berbagai pelayanan di rumah sakit ya. Jadi ada banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan di rumah sakit, bukan hanya pelayanan kefarmasian saja. Jadi selanjutnya menilai persyaratan bagi departemen dan membuat rekomendasi serta menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memelihara staf yang cukup dan kompeten, kemudian menyediakan cara dan metode dengan seluruh personil sehingga dapat bekerja dengan kelompok lain di dalam mengaktifkan atau mencapai tujuan rumah sakit dan departemen untuk penderita, kemudian maupun departemen untuk komunitas. Jadi hubungan baik itu harus selalu kita jaga ya. Kemudian mengembangkan dan memelihara suatu sistem yang efektif dari rekaman dan laporan klinik administratif. Kemudian menilai kebutuhan fasilitas, perbekalan, peralatan, serta menerapkan suatu sistem untuk kita lakukan evaluasi, pengendalian, dan pemeliharaan ya. Kemudian juga perlu diperhatikan partisipasi dalam dan taat pada perencanaan peroperasian untuk keuangan rumah sakit, kemudian memperkasai, menggunakan atau berpartisipasi dalam proyek studi atau penelitian yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Kemudian mengadakan dan menerapkan suatu program pendidikan berkelanjutan bagi semua personil. Jadi ada
tujuan atau cita-cita atau keharusan bagi seorang yang bekerja di rumah sakit untuk mengembangkan studinya. Misalnya nih seorang apoteker melanjutkan studinya ke jenjang magister misalnya, kemudian bagian khusus bidang rumah sakit. Itu untuk apa? Untuk mengembangkan skillnya, gitu ya. Kemudian misalnya profesi lain, seorang dokter umum melanjutkan pendidikan ke spesialis misalnya, itu juga untuk apa? Untuk mengembangkan skill mereka. Kemudian berpartisipasi dan memberi kemudahan kepada semua program pendidikan, termasuk pengalaman praktek mahasiswa dalam departemen. Jadi misalnya seperti mahasiswa kesehatan yang akan melakukan kerja praktek di rumah sakit. Kemudian juga berpartisipasi atau taat dalam keselamatan dan keamanan selama bekerja atau selama berada di rumah sakit. Kemudian kita lihat spesialisasi dalam IFRS. Jadi apa saja spesialisasinya dalam instalasi farmasi? Jadi ada spesialisasi administratif, itu tugasnya adalah untuk menyempurnakan seluruh proses administrasi yang ada di rumah sakit, di instalasi farmasi. Jadi itu adalah tugas dan kewajiban dari spesialisasi administratif. Kemudian yang kedua, itu ada spesialisasi informasi obat. Jadi bagian ini tugasnya adalah untuk mendukung dan menyempurnakan pelayanan klinik secara luas. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan spesialis farmasi klinik. Itu tugasnya adalah untuk membantu dalam pemilihan dan penggunaan obat yang rasional. Kemudian ada spesialis sistem distribusi obat, itu untuk penetapan, kemudian pengembangan, kemudian proses pengelolaan sistem distribusi obat yang sesuai pada rumah sakit tersebut. Kemudian ada spesialis manufaktur dan pengembangan produk, juga diperlukan untuk studi investigasi, formulasi, produk steril maupun produk yang tidak steril yang diproduksi di instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian ada spesialis apoteker nuklir, itu untuk menangani, membuat, dan memformulasi bentuk sediaan baru, dan untuk melakukan penelitian pada sejumlah besar sediaan diagnosis dan sediaan farmasi terapi radioaktif yang tersedia sekarang ini ya. Jadi sudah banyak diproduksi. Kemudian spesialis komputer untuk mengembangkan sistem meningkatkan efisiensi dalam pengadaan pelayanan yang lebih baik atau yang lebih efisien. Jadi semua itu dokumentasi. Kemudian ada spesialis peneliti, itu berpartisipasi dalam keanekaragaman penelitian yang luas yang menantang di instalasi farmasi. Jadi penelitian itu adalah suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan di unit-unit yang ada di rumah sakit ya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, apa saja fungsi-fungsi dari rumah sakit, salah satunya adalah melakukan penelitian. Kemudian ya, kita setelah spesialisasi kita masuk ke visi dan misi dari instalasi farmasi. Jadi bukan hanya rumah sakit yang memiliki visi, misi, dan sasaran serta tujuan, tapi unit-unit atau departemen yang ada di rumah sakit juga harus memiliki fungsi, visi, misi, tujuan, dan sasaran dari unit tersebut. Ya, jadi visi merupakan suatu pernyataan tentang keadaan atau status dari instalasi farmasi rumah sakit yang diinginkan oleh pimpinan IFRS tersebut pada satu titik waktu tertentu yang akan datang. Ya, jadi sama halnya dengan rumah sakit. Kemudian dalam penulisan pernyataan visi untuk suatu organisasi apapun mempunyai karakteristik sebagai berikut, itu harus sudah dipahami, kemudian dimengerti oleh semua stakeholder, kemudian dinyatakan secara singkat
tetapi harus jelas dan luas dalam pengertiannya. Kemudian menantang tapi dapat dicapai, megah tapi nyata, kemudian mampu menggerakkan rangsangan bagi semua stakeholder, kemudian mampu menciptakan kesatuan maksud di antara semua stakeholder, tidak berkaitan dengan angka dan menetapkan suasana baik bagi semua personil yang berkecimpung di bagian tersebut. Jadi singkatnya misi itu harus jelas dan tidak mempunyai dua makna atau ambigu ya. Contohnya, misalnya IFRS X, X ini adalah suatu kita artikan sebagai salah satu rumah sakit, akan dikenal dan diakui oleh semua konsumen langsung, internal dan eksternal, sebagai satu-satunya unit pelayanan yang luas, paripurna, akurat, terpercaya, yang mengedepankan kepentingan penderita dan terfokus pada kepuasan semua konsumen yang difungsikan oleh farmasi rumah sakit kelas dunia. Itu adalah salah satu contoh visi dari salah satu instalasi farmasi rumah sakit ya. Visinya seperti itu. Kemudian pengembangan suatu pernyataan misi sebenarnya adalah mengembangkan suatu peta yang diakui IFRS untuk mencapai visi tersebut. Jadi setelah ditetapkan visi, maka selanjutnya akan dikembangkan misi-misi untuk mencapai visi tersebut. Ya, jadi dalam memformulasikan pernyataan misinya, IFRS harus menjawab 4 pertanyaan utama. Ya, ini sama seperti yang telah kita bahas minggu lalu tentang misi dari suatu rumah sakit. Misalnya, fungsi apa yang dilakukan IFRS? Kemudian kepada siapa IFRS tersebut melakukan fungsinya? Yang ketiga adalah bagaimana IFRS berbuat untuk mengisi fungsi itu dan kenapa IFRS itu ada. Jadi itu adalah 4 pertanyaan yang harus dijawab atau yang harus diperhatikan dalam pengembangan atau penciptaan atau pembentukan suatu misi dari rumah sakit. Ya, misi dari instalasi farmasi sama dengan sebelumnya materi kita minggu lalu ya tentang pengembangan misi rumah sakit. Jadi itu adalah pertanyaan dasar. Apa, kenapa, bagaimana, dan siapa ya. Kemudian sesuai dengan yang diuraikan di atas, salah satu contoh pernyataan misi dari instalasi farmasi adalah memperluas pelayanan kefarmasian yang difokuskan kepada pencapaian hasil positif bagi semua penderita melalui terapi obat yang optimal, memberikan pelayanan yang membantu perkembangan, kemanfaatan, keamanan, mutu tertinggi, kemudian ada rasio efektif dan biaya yang paling tinggi yang menyumbang pada program yang mengintegrasikan pada kebutuhan kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit dan meningkatkan kemampuan dari instalasi farmasi tersebut sebagai komponen dan mitra penting dari tim pelayanan kesehatan. Itu salah satu contoh dari misi suatu instalasi farmasi rumah sakit ya. Kemudian sebagai sasarannya, jadi ada visi, ada misi, dan ada sasaran. Jadi apa saja sasaran yang dapat mendukung misi. Jadi visi, misi, dan sasaran itu harus berkesinambungan atau harus berhubungan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk pencapaian misi yang telah ditetapkan. Jadi apa saja sasarannya? Yang pertama itu memajukan atau meningkatkan terapi obat nasional yang berorientasi pada penderita, kemudian mempromosikan farmasi rumah sakit sebagai anggota dari tim terpadu pelayanan kesehatan untuk memungkinkan penerapan sepenuhnya fungsi klinik dan fungsi pengendalian penggunaan obat dalam suatu rumah sakit. Kemudian bertindak sebagai pendukung utama dalam memajukan praktik profesional, meningkatkan keefektifan biaya dan pelayanan kefarmasian, dan meningkatkan mutu pelayanan penderita atau pasien. Kemudian yang keempat, meningkatkan nilai farmasis pada penderita dengan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan
secara klinik sesuai dengan proses pengendalian penggunaan obat yang telah ditetapkan untuk kepentingan penderita. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesehatan yang baik dengan membantu perkembangan penggunaan obat secara optimal. Ya. Kemudian secara selanjutnya adalah memastikan tenaga kerja yang kompeten dan cukup dalam profesi dengan memberikan program pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan atau diberikan ya. Jadi harus rutin melakukan pelatihan. Kemudian memberi kontribusi dalam program pendidikan berkelanjutan bagi farmasis, misalnya untuk studi lanjutan ke misalnya untuk asisten apoteker, studi lanjutan untuk pendidikan apoteker, atau yang sudah apoteker melanjutkan studi ke magister dan seterusnya. Kemudian menyediakan kemudahan penelitian dalam ilmu dan pelayanan kesehatan farmasi, kemudian memberi kemudahan dalam pertukaran informasi antara anggota IFRS, profesi pelayanan kesehatan, dan bagi konsumen atau pasien yang datang. Kemudian memelihara garis komunikasi antara organisasi dan anggotanya sehingga kebutuhan disajikan secara akurat dan memberikan suatu penyempurnaan yang lengkap dari pelayanan dan produk kepada anggotanya. Jadi komunikasi yang baik, hubungannya baik antara profesi dengan pasien atau masyarakat yang datang itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kita masuk ke tujuan instalasi farmasi rumah sakit. Apa saja tujuannya? Yang pertama itu memberikan manfaat kepada penderita rumah sakit sejauh profesi kesehatan dan profesi farmasi oleh farmasis yang berkompeten dan memenuhi syarat. Jadi harus tujuannya adalah bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah membantu dalam penyediaan perbekalan yang memadai oleh farmasis rumah sakit yang memenuhi syarat. Yang ketiga, menjamin praktek profesional yang bermutu tinggi melalui penetapan dan pemeliharaan standar etika profesional, pendidikan dan pencapaian, dan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi. Tujuan selanjutnya meningkatkan penelitian dalam praktek farmasi rumah sakit dan dalam ilmu farmaseutik lainnya. Kemudian menyebarkan pengetahuan farmasis dengan mengadakan pertukaran informasi antara farmasis rumah sakit dengan anggota profesi dan spesialis yang serumpun. Jadi harus sering-sering sharing informasi. Ya. Jadi untuk pengembangan informasi atau untuk mengupdate informasi yang terbaru. Kemudian yang keenam, memperluas dan memperkuat kemampuan farmasis rumah sakit untuk secara efektif mengelola suatu pelayanan farmasi yang terorganisasi, kemudian memberikan pelayanan klinik, dan melakukan partisipasi dalam penelitian klinik dan farmasi dan dalam program edukasi untuk praktisi kesehatan, kemudian untuk penderita, mahasiswa, dan masyarakat. Jadi harus sering mengedukasi, ya, memberikan informasi atau melakukan seminar atau pelatihan baik kepada praktisi kesehatan lainnya, kepada pasien yang datang ataupun mahasiswa-mahasiswa yang mungkin melakukan KP ya, kerja praktek di rumah sakit tersebut maupun kepada masyarakat luas. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan pengertian praktek farmasi rumah sakit kontemporer bagi masyarakat, pemerintah, kemudian industri farmasi dan profesional kesehatan lainnya. Kemudian membantu menyediakan personil pendukung yang bermutu untuk IFRS. Jadi ada yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada pekerja utama, ada pekerja pendukung ya. Kemudian membantu dalam pengembangan dan kemajuan profesi kefarmasian. Kemudian kita masuk ke subtopik untuk tugas dan tanggung jawab dari instalasi farmasi rumah sakit. Tugas utama dari IFRS adalah pengelolaan mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian proses penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada
penderita sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar yang digunakan dalam rumah sakit, baik untuk penderita rawat tinggal, rawat jalan, maupun semua unit yang termasuk juga poliklinik yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi semua tugas utama IFRS itu adalah dispensing obat ya, mulai dari menerima racing sampai obat itu didistribusikan ke sasarannya ya. Kemudian apa pula tanggung jawab IFRS? Tanggung jawabnya adalah mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik, kemudian harus tepat untuk memenuhi kebutuhan sebagai bagian dari diagnosis dan terapi, unit pelayanan keperawatan staf medik, dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan yang lebih baik. Ya, itu jadi merupakan tugas utama dan tanggung jawab dari instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian selain tugas dan tanggung jawab, IFRS juga mempunyai beberapa fungsi. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi non klinik dan fungsi klinik. Ya, jadi kalau fungsi non klinik itu dia tidak memerlukan interaksi dengan profesional kesehatan lain, sekalipun semua pelayanan farmasi harus disetujui oleh medik melalui PFT, panitia farmasi dan terapi. Jadi fungsi ini dapat diakses hanya oleh seorang farmasis ya. Itu adalah fungsi non klinik. Jadi dia tidak memerlukan interaksi dengan profesi yang lain. Kalau fungsi klinik itu adalah fungsi yang secara langsung dilakukan sebagai bagian terpadu dari perawatan penderita atau memerlukan interaksi dengan profesional kesehatan lain yang secara langsung itu terlibat dalam pelayanan penderita. Jadi fungsi ini memerlukan asesmen antar disiplin. Jadi ada hubungan antar profesi ya. Jadi fungsinya ada dua, non klinik dan klinik. Jadi kalau non klinik itu tidak ada interaksi dengan profesi lain. Kalau fungsi klinik itu bisa dikatakan adanya hubungan atau interaksi dengan berbagai profesi ya. Kemudian apa pula lingkup dari fungsi non klinik dan klinik itu? Jadi kalau non klinik itu adalah lingkupnya mulai dari perencanaan, kemudian penetapan, spesifikasi produk dan pemasok, kemudian proses pengadaan, spesifikasi produk dan pemasok, pengadaan pembelian, kemudian proses produksi, penyimpanan, kemudian pengemasan, dan pengemasan ini ya, ada pengemasan pengemasan kembali. Jadi kayak seperti diproduksi kembali atau dibuat kembali. Kemudian distribusi dan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan di rumah sakit secara keseluruhan. Jadi itu termasuk lingkup dari fungsi non klinik. Kalau lingkup fungsi klinik itu mencakup fungsi farmasi yang dilakukan dalam program rumah sakit, yaitu pemantauan terapi obat, kemudian evaluasi penggunaan obat, kemudian penanganan bahan sitotoksik, pelayanan di unit perawatan klinis, pemeliharaan formularium, kemudian kegiatan penelitian, pengendalian infeksi di rumah sakit, kemudian sentra informasi obat, pemantauan dan pelaporan reaksi obat yang merugikan, kemudian sistem formularium, panitia farmasi dan terapi, sistem pemantauan kesalahan obat, bulletin, kemudian termasuk program edukasi ya. Jadi ingat saja kalau non klinik itu dia tidak ada interaksi dengan profesi lain. Kalau misalnya fungsi klinik dia berhubungan atau adanya interaksi dengan profesi yang lainnya. Jadi biar gampang untuk mengingatnya. Kemudian standar minimal IFRS itu adalah kegiatan minimal yang harus dilakukan oleh
suatu instalasi farmasi rumah sakit secara terus-menerus yang masih memberikan unjuk kerja dan hasil yang terbaik. Ya. Jadi setiap prosesnya dilakukan sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada beberapa standar di instalasi farmasi rumah sakit. Yang pertama itu adalah manajerial, ya. Jadi pimpinan instalasi farmasi rumah sakit itu dipimpin oleh seorang apoteker yang secara profesional dan kompeten serta persyaratan atau persyaratan hukum. Jadi instalasi farmasi itu dipimpin oleh seorang apoteker. Kemudian apa tugas dan tanggung jawab dari pimpinan instalasi farmasi? Tugasnya yang pertama adalah memimpin semua kegiatan baik fungsi non klinik maupun klinik. Ya, setiap proses yang ada di instalasi farmasi harus diketahui oleh pimpinan dari instalasi farmasi. Kemudian mengelola dan mengendalikan semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan di rumah sakit, kemudian menjamin keamanan, pemanfaatan, dan mutu yang baik, kemudian bertanggung jawab dalam penetapan sasaran jangka pendek dan panjang berdasarkan pada visi dan misi serta pengembangan yang telah ditetapkan, kemudian mengembangkan suatu rencana strategis dan jadwal untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi semua kegiatan dan prosesnya itu harus terjadwal, ya. Kemudian harus mengetahui sepenuhnya tentang praktek farmasi di rumah sakit dan proses manajemen yang berhubungan dengan praktek kefarmasian. Kemudian harus memastikan jadwal kerja, kemudian prosedur, dan penguasaan personil dalam cara yang se-efisien mungkin. Kemudian harus menyiapkan pelaporan untuk pimpinan rumah sakit. Ya, jadi itu adalah tugas dari pimpinan instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian tugas dari personilnya apa saja? Kalau yang tadi itu tugas pimpinannya, ini adalah tugas personilnya atau anggotanya, itu dalam melakukan tugas atau fungsi instalasi farmasi rumah sakit, pimpinan itu dibantu oleh beberapa farmasis yang memenuhi syarat. Jadi tidak mungkin yang bekerja di instalasi farmasi itu hanya satu orang aja, ya, bukan hanya pimpinan saja, tapi dibantu oleh beberapa personil. Kemudian personil pendukung yang mencakup seperti asisten apoteker, kemudian ada teknisi, dan juga ada sekretaris. Jadi semua bagian-bagian atau semua personil itu saling membantu atau melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya agar tujuan dari instalasi farmasi itu tercapai, ya. Kemudian semua personil harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian yang keempat, personil harus dipilih dan diangkat hanya berdasarkan kualifikasi dan unjuk kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Jadi semua personil, semua anggota itu dipilih sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Kemudian garis kewenangan dan bidang tanggung jawab dalam IFRS itu harus ditetapkan secara jelas agar semua dapat bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian standar yang kedua itu adalah fasilitas, ya. Jadi IFRS itu harus dilengkapi dengan ruangan, alat, bahan, pasokan untuk fungsi profesional dan administratif seminimal mungkin, ya. Minimalnya itu adalah IFRS itu harus berlokasi dalam daerah yang memberikan kemudahan pemberian pelayanan kepada penderita rawat tinggal dan rawat jalan. Jadi akses pasien untuk datang ke IFRS tersebut itu harus harus efisien, ya, harus mudah dijangkau atau mudah didatangi. Jadi harus berlokasi di daerah yang memberikan kemudahan kepada pasien yang akan datang. Kemudian ruangan alat harus tersedia untuk pimpinan IFRS. Ya, jadi untuk
SAF, kemudian sentra informasi obat atau keracunan, kemudian perpustakaan dan sekretariat. Jadi setiap bagian-bagian ini mempunyai ruangan khusus atau ruangan tersendiri. Kemudian yang kedua itu ruangan untuk penyimpanan perbekalan kesehatan yang aman dengan kondisi lingkungan yang terkendali. Ya, jadi maksud dari kondisi lingkungan yang terkendali ini misalnya suhunya, kemudian kelembaban itu juga dijaga agar tidak merusak sediaan-sediaan yang ada. Kemudian penyediaan, peracikan dan dispensing obat untuk penderita rawat tinggal dan jalan itu juga harus lengkap ruangan dan alat-alat yang memadai agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pelaksanaan distribusi obat ke daerah penderita, kemudian manufaktur obat non steril maupun obat yang steril, serta pengemasan dan pengemasan kembali. Itu juga harus dilengkapi dengan ruangan dan alat-alat yang memadai. Kemudian konsultasi farmasis dan penderita secara pribadi itu sebaiknya memiliki ruangan tersendiri, ya, agar misalnya ada pasien yang ingin diberikan atau yang harus diberikan edukasi atau informasi itu merasa nyaman karena memiliki ruangan yang khusus, gitu ya. Jadi pasien dan farmasis itu dapat berkomunikasi dengan baik dan nyaman. Kemudian pencampuran obat parenteral intravena dan penyediaan obat-obat sitotoksik itu juga harus memiliki ruangan dan alat-alat yang memadai. Kemudian dalam rumah sakit besar seperti rumah sakit kelas A dan kelas B itu IFRS layak memiliki laboratorium pengujian mutu obat, kemudian laboratorium farmakokinetik klinik dan laboratorium penelitian. Ya, itu semua fasilitas itu gunanya adalah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan farmasian. Kemudian IFRS memiliki sumber informasi obat yang mutakhir. Sumber ini mencakup majalah farmasi dan kedokteran, kemudian ada buku-buku teks, kemudian internet dan informasi yang terkomputerisasi. Jadi IFRS itu harus bisa kita katakan harus memiliki perpustakaan ya yang berisi referensi terkait dengan obat-obatan. Kemudian IFRS memiliki perangkat komputer yang cukup untuk memproses profil pengobatan penderita atau P3, kemudian persediaan pembekalan kesehatan, serta informasi obat atau keracunan dan pelayanan administratif. Jadi semua informasi itu terdata dan terkomputerisasi. Kemudian alat komunikasi harus cukup seperti telepon, faksimile, kemudian iPhone yang menghubungkan semua unit di rumah sakit ya, agar komunikasi antara unit yang satu dengan unit yang lain dapat berjalan dengan baik ya. Itu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, yang tepat kepada pasien. Kemudian standar yang ketiga itu adalah distribusi dan pengendalian obat. Jadi kebijakan dan prosedur terdokumentasi yang berkaitan dengan distribusi obat intra rumah sakit harus dikembangkan oleh pimpinan IFRS bersama-sama dengan panitia farmasi dan terapi, kemudian bersama dengan staf medik, kemudian perawat dan dengan perwakilan disiplin lainnya, ya. Jadi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Farmasis itu harus memelihara kemutakhiran formularium obat yang dituju untuk digunakan di rumah sakit. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas tentang formulariumnya. Jadi yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian penggunaan obat investigasi jika digunakan di rumah sakit itu harus dikembangkan dan diikuti. Kemudian yang ketiga, prosedur terdokumentasi harus diadakan untuk pelayanan obat dan kefarmasian dalam peristiwa suatu bencana. Yang keempat,
Kebijakan terdokumentasi yang menguasai kegiatan perwakilan perusahaan farmasi dalam rumah sakit harus dibuat dan disetujui oleh panitia farmasi dan terapi. Kemudian farmasi itu wajib mengkaji resep atau order asli dari dokter sebelum melakukan dispensing setiap obat. Ya. Kemudian profil pengobatan penderita atau P3 untuk semua penderita rawat tinggal maupun penderita rawat jalan itu harus dibuat dan dipelihara dan digunakan. Kemudian farmasi wajib mengadakan prosedur pengendalian yang diperlukan guna memastikan bahwa penderita menerima obat yang benar pada waktu yang tepat. Kemudian untuk kepentingan keselamatan penderita, semua obat yang didispensing oleh seorang farmasis untuk dikonsumsi oleh penderita sebaiknya dalam kemasan yang tunggal dan sedapat mungkin dalam bentuk siap konsumsi. Jadi obat yang diberikan seminimal mungkin harus efektif dan efisien dan mudah digunakan oleh pasien. Kemudian personil IFRS harus menyiapkan semua produk yang steril, antara lain injeksi kemoterapi, sediaan infus, kemudian sediaan parental lain, dan pencampuran sedia intravena dan larutan irigasi. Itu juga tugas seorang farmasis. Farmasis bekerja sama dengan staf di rumah sakit, wajib menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk penanganan obat yang diduga itu berbahaya dalam pekerjaannya. Kemudian persediaan obat di ruang penderita atau unit perawat di ruang harus seminimal mungkin dan dibatasi hanya obat penggunaan darurat dan obat aman yang secara rutin digunakan ya. Untuk sesi ini akan kita lanjutkan di sesi kedua. Kita break dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Bi, kok lama kali sesi ini, Bi? Sesak napas, lo biasanya cepat lo istirahatnya. Bahkan hari ini kok nggak ada dibilang sih. Tapi nggak tahu kan dibilang sebelum tadi ibu tuh sampai jam 10 gitu ya. Udah, lebih kan biarin aja. Emang ada mau berhenti mana? Ini jam di setengah 1,5 juta harga bunga, nggak ilah. Gila, ntar aja nanti ada lagi. Aduh. Ini kedua. Ya. Tes. Kok ini udah. Ada. Tes.
Hah? Iya. Cik mana ni lihat ni? Habisin di ni aja. Habisin di sesi ni. Habisin aja sesi ni ya. Ini sesi terakhir berarti ya? Karena ada setengah ini kan orang ini mau masuk kuliah lagi. Ini. Apa error tekniknya ada di ini baru bisa udah cabut kabelnya pasang gitu bisa. Sesi ini ya. Mulai nih. Oh. Bentar lagi habis itu nanti kalau udah habis tanya kakak langsung tanya jawab ya. Tanya jawab besok nanti langsung kakak akhiri satu pertanyaan aja kak. Berapa lama nih? Tahu juga sih bisa gimana kakaknya. Berarti kalau udah kakak akhiri terus ya. Karena orang ini mau masuk kuliah nih.
Oke, kita lanjutkan kembali materi kita pada sesi sebelumnya, itu terkait dengan informasi obat ya. Oke, untuk poin yang ke-10 itu farmasi bekerja sama dengan staf rumah sakit wajib menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk penanganan obat yang diduga berbahaya dalam pekerjaan yang dilakukan di rumah sakit ya. Kemudian persediaan obat di ruang penderita atau unit perawat di ruangan itu harus seminimal mungkin dan dibatasi hanya obat untuk penggunaan darurat dan obat yang aman yang secara rutin itu digunakan. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit harus mengadakan suatu sistem untuk penghapusan dari setiap obat yang ditarik dari perdagangan. Kemudian kebijakan penghentian order obat tidak diteruskan secara tidak tepat guna memastikan bahwa obat tidak diteruskan secara tidak tepat. Ya, kemudian yang ke-14 itu kebijakan dan prosedur tertulis harus diadakan untuk mengidentifikasi dan penggunaan obat itu harus dibawa dari rumah sakit ke penderita. Kemudian kita masuk ke standar selanjutnya itu standar informasi obat. Jadi IFRS bertugas dan bertanggung jawab menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, yang komprehensif bagi staf medik, kemudian bagi personalia kesehatan lainnya, kemudian bagi penderita, serta harus membuat instalasi farmasi sebagai sentra informasi obat sebagai berikut. Jadi apoteker atau farmasis itu bertanggung jawab dan bertugas memelihara sumber informasi obat yang paling mutakhir dan menggunakannya secara efektif. Kemudian IFRS harus memiliki seorang farmasis spesialis informasi obat itu minimal telah lulus pendidikan S2 atau magister bidang khusus farmasi rumah sakit dan telah terlatih dalam penanganan komputer, kemudian internet, kemudian evaluasi pustaka, interpretasi suatu hasil penelitian dalam majalah, kemudian membuat informasi secara ringkas, padat, kemudian jelas dan dapat dipercaya. Itu adalah spesifikasi dan tugas dari seorang farmasis di bidang spesialis informasi obat. Jadi harus menguasai semua referensi-referensi terkait dengan informasi obat ya. Kemudian farmasis wajib memenuhi, farmasi wajib memberi informasi yang cukup bagi staf tentang obat yang digunakan di rumah sakit dan berbagai bentuk sediaan dan pemasarannya. Jadi harus memberikan pelatihan atau seminar-seminar terkait dengan informasi-informasi obat kepada staf kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit. Kemudian farmasis wajib membantu untuk memastikan bahwa kepada semua penderita telah diberikan informasi memadai tentang obat yang mereka terima, ya. Kemudian standar yang kelima adalah jaminan terapi obat yang rasional. Penggunaan obat secara rasional adalah mensyaratkan bahwa penderita ini menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinik dan dalam dosis yang memenuhi keperluan individual sendiri untuk periode waktu yang memadai dan harga yang terendah bagi mereka yang dan komunitas mereka. Itu disebut dengan penggunaan obat yang telah rasional. Kemudian penggunaan obat rasional dalam lingkungan biomedik mencakup kriteria spesifikasi. Misalnya obatnya harus benar, indikasinya itu harus tepat,
yaitu bahwa alasan penulisannya didasarkan pada pertimbangan medik yang baik, obat yang tepat, berkaitan dengan manfaat, keamanan, kesesuaian bagi penderita dan biaya. Penderita yang tepat, informasi yang tepat bagi pasien tentang biodata yang ditulis oleh dokter dan kepatuhan penderita pada pengobatannya. Itu adalah bentuk dari obat yang dikatakan rasional. Jadi dari obatnya, dosisnya, kemudian kegunaannya, kemudian harganya, serta kepatuhan dari pasien atau penderita itu harus diperhatikan. Ya, jika semuanya baik, tepat, maka obat itu sudah kita katakan penggunaannya secara rasional. Kemudian standar yang keenam itu adalah penelitian. Jadi praktek kefarmasian didasari oleh berbagai ilmu. Jadi keberhasilan masa depan dan berkelanjutan serta rasa harga diri profesi tergantung pada dasar pengetahuan yang diperluas yang dapat dihasilkan melalui penelitian serta pengembangan ilmiah yang giat dan dinamis. Jadi penelitian itu adalah wajib dilakukan oleh unit atau departemen di salah satu rumah sakit. Kemudian untuk merefleksikan sifat kerjasama dari pelayanan kesehatan supaya saling bermanfaat, penelitian itu harus multidisiplin. Antara lain, farmasi itu harus melakukan partisipasi dalam mencakup penelitian farmaseutik dan medik sesuai dengan sasaran dan tujuan dari sumber instalasi farmasi dan rumah sakit. Kemudian farmasis harus memelihara informasi yang memadai tentang semua studi obat, investigasi, dan proyek penelitian. Kemudian farmasis itu harus terwakili dalam Dewan Pengkajian dan Investigasi rumah sakit. Kemudian farmasis harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk keamanan dan penggunaan yang tepat. Kemudian farmasis harus mengerti kebutuhan dasar untuk penelitian dan solusi masalah dalam bidang kefarmasian. Ya, jadi apa-apa masalahnya yang timbul itu harus dilakukan penelitian guna untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian kebijakan dan prosedur terdokumentasi yang menguasai pemberian konsumsi obat dan produk biologik yang aman harus dikembangkan oleh panitia farmasi dan terapi bekerjasama dengan IFRS, perawat, dan jika perlu perwakilan disiplin lainnya. Jadi hal tersebut harus dikaji ulang paling sedikit setiap tahun jika perlu direvisi dan dilaksanakan ya. Kemudian standar yang ketujuh itu adalah mutu dalam pelayanan perawatan penderita yang diberikan oleh instalasi farmasi rumah sakit. Jadi sebagai bagian dari program jaminan mutu dari rumah sakit, mutu ketepatan pelayanan perawatan penderita yang diberikan instalasi farmasi itu harus selalu dipantau. Kemudian dilakukan evaluasi dan masalah yang diidentifikasi diadakan solusinya. Ya, jadi harus sesuai atau harus berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu organisasi pelayanan yang merupakan suatu sistem terorganisasi dari keterampilan dan fasilitas khusus. Kemudian instalasi farmasi rumah sakit ini merupakan pemasok yang menghendaki agar pelayanannya cocok digunakan atau memuaskan konsumen sama seperti yang dikehendaki pemasok produk industrial. Ya, itu kita masuk ke sub yang terakhir, sub materi yang terakhir itu adalah struktur organisasi IFRS. Pada slide selanjutnya kita juga sudah sedikit menyinggung ya, mulai dari sumber dayanya, klasifikasi dari pimpinan, personil, maupun tanggung jawab dari SDM yang berkecimpung di IFRS. Jadi ada dua tahap proses mendesain organisasi dari instalasi farmasi. Yang pertama itu adalah menetapkan suatu struktur organisasi dasar dari instalasi farmasi. Jadi struktur dasar organisasi ini harus menunjukkan segmentasi utama dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit. Yang kedua
itu adalah menetapkan suatu struktur rinci organisasi dari instalasi farmasi rumah sakit. Jadi pada tahap ini struktur organisasi dasar itu dikembangkan lagi dengan berbagai rincian khusus berkaitan dengan bidang operasional yang dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit. Jadi tujuan dari tahap ini adalah mengidentifikasi semua tugas personal utama yang dilakukan oleh instalasi farmasi dalam mengikuti kegiatan harian dan menetapkan berbagai tugas tersebut pada segmen yang diidentifikasi dalam struktur dasar sebelumnya ya. Jadi harus terperinci, misalnya pimpinannya, kemudian bagiannya, kemudian tugas dan wewenangnya itu juga harus jelas ya. Mungkin materi kita untuk pertemuan kita yang kedua ini terkait dengan instalasi farmasi rumah sakit cukup sekian. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin bisa diaktifkan ya mahasiswa speakernya atau siapapun yang ibu tunjuk untuk menjawab pertanyaan. Mohon diaktifkan speakernya ya. Mungkin sedikit saja pertanyaannya. Ibu mau tanya kepada Nuril. Menurut Nuril, setelah kita belajar tentang membahas atau sharing tentang instalasi farmasi rumah sakit, menurut Nuril apa itu pengertian dari instalasi farmasi rumah sakit yang Nuril pahami dari kuliah kita tadi? Mungkin Nuril bisa diaktifkan ya speakernya. Ya Shirley, tolong diaktifkan speakernya. hanya Nuril yang tunjuk untuk menjawab pertanyaan yang mengaktifkan speakernya ya. Coba Nuril dijelaskan kembali, menurut Nuril apa itu instalasi farmasi rumah sakit? Kalau menurut saya itu suatu bagian dari rumah sakit yang ada dipimpin oleh apoteker dan dibantu oleh beberapa misalnya ada anggota masih Suaranya ya, kakak aja kakak udah matiin. Jadi gimana? Kecilin apa? Nggak bisa. Akhirnya aja, tutup aja. Ya mungkin ada sedikit gangguan di sini terkait dengan ini ya audionya. Mungkin karena juga waktu kita sudah habis ya, sudah menunjukkan pukul 10.30, jadi mungkin kita sedikit memakan waktu ya untuk kuliah hari ini karena ada beberapa kendala. Jadi diharapkan semuanya memahami lagi, membaca kembali tentang materi kita pada hari ini terkait dengan instalasi farmasi rumah sakit. Mungkin kita akan bertemu ya, kembali insya Allah kalau sehat, tidak ada halangan, kita akan kembali
belajar pada hari dan jam yang sama ya. Ibu harapkan semua tetap fokus walaupun kita proses perkuliahan secara daring, kemudian kita masih dalam keadaan atau kondisi pandemi COVID-19, para semuanya juga menjaga kesehatan, menjaga diri dalam melakukan aktivitas di luar rumah ya. Akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Thank you.